Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gemini, selamat datang di channel aku ya. Bersama saya Hana. Di sini saya akan melihat prediksi kamu di bulan Agustus untuk situasi karir, finansial, dan asmara kamu. Oke, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Namun tak bosan saya ingatkan, ini adalah general reading, bisa cocok bisa tidak. So, bijaksanalah dalam menyikapi hasil readingannya. Tempatkan keyakinan tertinggi hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika resonate untukmu, mungkin ini pesan untuk kamu. Jika tidak, mungkin ini pesan untuk Gemini yang lain. Oke, mari kita lihat apa energimu di Agustus 2021. Gemini Agustus 2021. Oke. Gemini Agustus 2021. Bagaimana prediksi karir, finansial, and relationship-nya kamu? Karir. Wow, storm warning, peringatan badai. Oke. Finansial Gemini 2021. Strategi. Oke. Asmara, relationship 2021, Agustus 2021, Gemini. Magician and the Mirror. Oke. Bottom of the deck ada the Garden and the Gate. Oke. Kita lihat apa kata tarotnya ya untuk kamu Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, Agustus 2021. Oke. The Star, Eight of Swords, Five of Swords. Oke. Lalu financial. Wow, Ace of Pentacles, King of Cups, oke. The Lovers, oke. Lalu apa tentang asmara kamu? Four of Cups, oke. The Hangman, dan ada Six of Pentacles, oke. Gemini, saya melihat dalam hal karir ya. Di sini ada Storm Warning, ada The Star, Eight of Swords, dan Five of Swords. Saya melihat ya, dalam hal karir atau pekerjaan atau mungkin di bisnis kamu ya, usaha kamu, saya melihat baru saja kamu seperti seseorang yang merasakan lagi pencapaian di dalam kehidupan karir kamu. Entah mungkin kamu yang sebelumnya sempat usahanya down ya, atau terpuruk. Di sini saya melihat kamu baru saja mencoba bangkit, mencoba membangun kembali potensi yang ada di dalam diri kamu ya. Saya melihat ketika kamu mulai bangkit, ada beberapa orang di lingkungan kamu ya, yang mulai seperti mungkin terlihat iri, atau bisa jadi juga mungkin mereka tuh seperti seseorang yang mencoba untuk menahan kamu ketika kamu bergerak maju ya. Saya melihat di sini ketika kamu baru saja mau bangkit, mau naik daun, kamu di sini seperti terhenti hanya karena ke-trigger dari begitu banyaknya omongan orang atau mulut-mulut yang usil, sehingga itu yang menyebabkan kamu jadi seseorang yang berusaha ingin mengubah arah ya dari karir kamu yang sedang kamu geluti ini, yang sedang kamu tekuni ini. Dan di sini juga ada Storm Warning, kayak sebuah peringatan bahwa memang ya, ketika kamu mulai mencapai karir yang mulai berkembang, mulai bagus, sudah pasti ya, di sini banyak sekali orang-orang yang akan bergosip tentang kamu ya. Ada orang-orang yang kayak mulai membicarakan kamu. Kamu takut sekali akan penilaian orang. Kamu takut sekali ya, orang-orang di luar sana terpengaruh dengan omongan orang-orang yang sebenarnya hanya membenci kamu.
Dan kemudian hal itu menjadi penyebab kamu jadi nggak semangat lagi. Kamu di sini jadi seseorang yang takut berkembang karena kamu ke-trigger dengan omongan-omongan di luar sana ya, yang membicarakan tentang kamu gitu. So di sini ada perasaan di mana kamu merasa, kok banyak sekali sih orang yang ngomongin gue. Ini gue harus gimana? Ini harus gue ladenin ataukah gue yang harus diemin aja tapi gue cabut gitu, atau gue pergi gitu ya. Dan itu membuat kamu sangat overthinking. Terkadang membuat kamu sangat-sangat cemas. Kamu sakit kepala, kamu sering kamu terlalu memusingkan apa kata orang. Itu yang saya lihat ya. Namun di sini saya melihat ya, kamu tidak harus menjadi seperti seseorang yang jadi takut berkembang. Namun di sini buatlah sebuah keberanian, buatlah rasa percaya diri bahwa ketika orang-orang membenci kamu, maka lakukan banyak perubahan di dalam diri kamu yang membuat mereka akhirnya akan kaget, terbelalak gitu. Jadi jangan ketika kamu dibenci sama orang terus kamu tuh kayak mundur, kamu ngedown gitu. Jangan ya, tapi teruslah lakukan apapun karya kamu, keluarkan potensi-potensi kamu ya. So, poinnya adalah tetap semangat. Jangan hiraukan apa kata orang ya. Kalau dibilang anjing menggonggong kapilah berlalu. So, di sini apapun penilaian orang terhadap kamu, kamu di sini akan menjadi the star ya. Akan begitu banyak harapan dan impian kamu yang akan tercapai kelak jika kamu bisa mengabaikan omongan-omongan negatif tentang diri kamu di luar sana ya. Karena di sini saya melihat semesta akan membantu kamu, semesta akan memberikan peluang-peluang kepada kamu ya. So jika omongan orang-orang itu berpengaruh negatif ke dalam kehidupan kamu, jangan kamu gubris ya. Contoh kayak Kahana gini, kan Kahana setiap kali buat readingan, Kahana senang ya membaca membaca komen-komen gitu yang positif dari pemirsa gitu ya kan. Tapi kan nggak semua selamanya komen-komen itu selalu positif, dan itu tidak pernah membuat Kahana jadi langsung kayak males gitu untuk membuat readingan. Karena terkadang banyak juga ya orang yang komen bukan cuman memberikan saran, tapi terkadang juga komen mereka itu pedes gitu ya kan. Tapi di sini tidak akan membuat Kahana itu seperti terhenti sampai di situ. Nah, seperti itu kamu ya Gemini. So, jika kamu masih mempunyai semangat, maka pupuklah terus semangat kamu supaya kedepannya kamu bisa meraih bintang-bintang ini ya. Supaya kedepannya kamu bisa menjadi seseorang yang berharga. Supaya kamu kedepannya dikenal oleh banyak orang bahwa kamu adalah seorang bintang, seperti itu ya. Apapun itu profesi kamu, apapun itu pekerjaan kamu, di sini saya melihatnya memang akan ada peluang, tapi kamu di sini cemas akan omongan orang, kamu cemas akan omongan orang yang negatif tentang diri kamu. Oke, ya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, maka nanti kamu akan takut untuk berkembang. Jadi buanglah situasi seperti ini, hadapi dengan penuh keberanian, oke? Nah, di sini saya melihat untuk finansial, saya melihat ya, sebelumnya keuangan kamu memang agak terpuruk. Ada strategi, ada Ace of Pentacles, ada King of Cups, dan ada The Lovers. Saya melihat untuk kehidupan finansial kamu yang akan datang. Di sini ada Ace of Cups, ada awal baru, Ace of Pentacles, sorry. Di sini saya melihat akan ada kestabilan finansial di dalam kehidupan kamu, dan saya juga melihat di sini akan ada hal-hal baik di dalam hidup kamu yang akan datang, tapi dengan cara kamu mengubah strategi ya. Contoh kan yang tadi kamu orang yang merasa berkecil hati gitu. Di sini kamu harus menjadi orang yang mampu segera menstabilkan diri gitu ya. Jadi mulailah untuk meninggalkan orang-orang yang toksik, mulailah kamu menjadi orang yang bodoh amatan gitu ya. So di sini kamu akan mencapai kestabilan finansial. Bahkan mungkin di sini ya bakal ada orang-orang yang datang, mungkin mereka tuh ketika melihat kamu, mereka justru akan mulai menyayangi kamu. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang dulunya sempat mengebuang kamu, yang mungkin dulunya sempat melihat kamu ini seperti seseorang yang
tidak berharga, tapi di sini saya melihat akan ada beberapa orang yang akan datang lagi dalam kehidupan kamu, tapi mereka mulai melihat kamu adalah seseorang yang layak untuk dicintai. Karena di sini ada the lovers. Cuma itu sebagai godaan saja untuk kamu. So, kalau misalkan kamu lagi fokus pada kehidupan karir kamu, pada finansial kamu, kalau misalkan kamu banyak godaan yang datang, contoh mungkin orang-orang yang dulu pernah meremehkan kamu ya, mungkin mereka tiba-tiba kayak ngedeketin kamu, kayak mencoba untuk ya kayak biasa kayak gitu ya. Ketika kita di posisi di bawah, terkadang orang-orang tuh menjauhi kita. Tapi ketika kelihatan kehidupan finansial kita mulai stabil, mulai mapan, di situ kadang-kadang orang-orang tuh yang dulu pernah meninggalkan kita, yang dulu pernah meremehkan kita, terkadang mereka tiba-tiba datang seperti tidak diundang ya. Nah, di sini saya melihat akan ada situasi seperti itu ya untuk kehidupan kamu Gemini setelah kamu mencapai keseimbangan materi atau kestabilan finansial ya di dalam kehidupan kamu. Dan juga saya melihat dalam hal relationship, kamu di sini akan kedatangan seseorang ya. Saya lihat di sini dia King of Cups. Dia seseorang yang sudah lama menyimpan perasaan sayang kepada kamu, dan kamu juga di sini masih terikat koneksinya dengan orang ini, karena di sini ada the lovers ya, dimana the lovers ini ya, saya melihat mungkin ya di sini ada soul connection ya, atau mungkin soulmate kamu. Namun di sini saya melihat juga ada magician and the mirror. Selama ini mungkin kamu juga merasa belum move on dari seseorang ini, dimana sebenarnya semesta memberikan kamu banyak pilihan yang datang ke dalam hidup kamu, tapi kamu di sini masih fokus pada seseorang dari masa lalu kamu ya, seseorang yang sangat kamu cintai, dan seseorang ini yang selalu kamu tunggu selama ini. Di sini ada the hangman, dimana kamu harus mulai pasrah, mulai ikhlas. Jadi jangan biarkan kamu terus-terusan berkorban untuk sesuatu yang memang sudah tidak layak lagi untuk kamu. Walaupun di sini kamu sebenarnya mampu melakukan banyak hal di dalam hidup kamu ya. Kamu di sini seseorang yang pintar, kamu mempunyai kemampuan, kamu mempunyai pengetahuan, kamu juga seseorang yang mampu mencapai kesuksesan di dalam hidup kamu. So, tinggalkan orang-orang yang sering membohongi kamu, sering memanipulasi kamu ya. Walaupun di sini kamu sulit sekali untuk move on dari orang ini. Namun saya melihat, kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sesuatu ya, dari rubahlah cara berpikir kamu yang mungkin kamu selama ini ketika kamu merasa tersakiti, kamu masih iya-iyain aja gitu ya, sehingga membuat kamu terus-terusan diremehkan oleh seseorang dalam hubungan percintaan kamu. Dan di sini ada King of Cups. Saya melihat ada seseorang mungkin ya yang ingin hadir di dalam kehidupan kamu. Dia adalah seseorang yang memang sudah memendam perasaan cinta begitu lama kepada kamu. Namun mungkin pada saat itu kamu tidak menyadari hal itu. Oh my god. Abaikan ya suara di belakang. Suara dari jalan raya. Di sini, jika memang seseorang ini sudah tidak layak lagi untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan, so move on lah ya. Jangan terus-terusan kamu berada di posisi ini. Karena kamu akan terus-terusan tersakiti. So, karena di sini ada the hangman, mungkin memang cinta itu tak selamanya harus saling memiliki ya, dimana kamu harus mulai menghargai diri kamu sendiri. Jika seseorang itu tidak bisa mencintai kamu, maka lepaskan ya, supaya kamu bisa lebih berbahagia, dan supaya kamu bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang baru yang mungkin jauh lebih baik ya, daripada orang yang selama ini selalu menyakiti kamu. Dan di sini ada justice. Saya melihat the garden and the gate ya. Kamu adalah pemegang kunci kehidupan kamu. Kamu di sini, kamu juga yang akan mempunyai keputusan. Apakah kamu mau maju atau terus stuck dalam situasi yang seperti ini, atau stuck dalam situasi yang sama. Di sini juga indecision. Kamu bingung antara move on, melepaskan, ataukah bertahan di situasi yang menyakitkan. Ya, so makanya tadi saya bilang kamu adalah pemegang kunci kehidupan kamu. Jadi kamu mau melangkah kemana, mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi putuskan itu dengan bijaksana, karena di sini semesta juga akan membantu kamu ya. Ada justice. Di sini ada justice.
semesta akan memberikan keadilan kepada kamu, di mana yang kamu adalah seseorang yang sering tersakiti. Kamu seseorang yang selama ini mungkin sabar ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk, baik itu dari lingkungan pekerjaan, lingkungan persahabatan, pertemanan, ya, atau juga dari pasangan kamu. Saya melihat di sini semesta akan membantu kamu. Nasib kamu akan membaik ke depannya, ya. So, seperti yang tadi saya bilang, fokuslah pada kehidupan kamu, abaikan orang-orang yang julid sama kamu. Nggak usah digubris, tapi majulah terus, ya. Oke? Dan untuk godaannya yang akan datang kepada kamu, mungkin godaannya itu seseorang yang memang kamu masih sulit move on dari dia akan terus-terusan datang dan pergi terus ke dalam kehidupan kamu, dan itu yang akan membuat kamu jadi sedikit dizzy, ya. So, kalau memang kamu mau fokus kepada kehidupan kamu, jadilah seseorang yang punya keputusan untuk diri kamu sendiri, ya. Kalau sekiranya seseorang itu memang tidak baik untuk kamu, tidak usah ditunggu lagi, berikan kamu breath, ya, supaya kamu bisa bernapas, supaya kamu bisa lebih mencintai diri kamu sendiri. Oke? Itu saja untuk kamu Gemini. Jika ada pesan yang bermanfaat, semoga ini bermanfaat untuk kamu. See you in next reading. Bye bye.